Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih berjumpa lagi, yaitu di GC IPA yang setiap pekannya akan Ustadz upload di YouTube. Jadi hari ini temanya ada tema seru mengenai, nah kalau kita lihat di gambar, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan adanya sinar matahari. Kemudian di sana ada sinar matahari itu digunakan sebagai sumber pembangkit listrik. Kemudian untuk manusia sinar matahari itu menghasilkan atau membantu pembentukan vitamin D, ya. Kemudian untuk tumbuhan, sinar matahari ini membantu proses fotosintesis. Nah, kemudian matahari ini juga berperan dalam proses pengeringan pembuatan garam. Nah, kalau kita lihat ini petani garam sedang mengkristalisasi, ya, sedang mengeringkan atau sedang menambah garam. Nah, garam yang kita konsumsi sehari-hari itu diproses dengan cara atau dengan bantuan dari sinar matahari, ya. Kemudian sinar matahari juga membantu pada proses pengeringan benda yang basah, seperti cucian kita, ya enggak? Nah, kalau kita jemur baju itu kita memanfaatkan sinar matahari, ya. Jadi begitu banyak sekali manfaat atau fungsi dari cahaya yang dihasilkan oleh matahari tadi, ya. Selain sebagai sumber energi pembangkit listrik, dia juga sebagai membantu pembentukan vitamin D, ya, juga membantu proses fotosintesis. Nah, tentunya matahari ini, cahaya ini, dia memiliki yang namanya panas atau biasa disebut dengan kalor, ya. Nah, panas atau kalor ini digunakan oleh berbagai makhluk hidup, ya, bermacam makhluk hidup digunakan untuk kelangsungan kehidupannya, mulai tumbuh, berkembang, dan untuk memproses makanan, ya. Nah, itu untuk tema kita pada hari ini. Kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya, ya. Kalor itu panas, ya, dan perpindahannya. Jadi kalor itu ternyata bisa berpindah dari satu zat ke zat yang lain. Oke, untuk lebih lanjut kita buka slide selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran pada GC kali ini, kakak-kakak dan abang-abang, yang pertama mampu menjelaskan pengaruh kalor pada perubahan wujud benda dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis perpindahan kalor dengan benar. Nah, mohon diperhatikan penjelasannya. Insya Allah nanti soal-soalnya akan keluar di ulangan harian, ya. Minggu ini kalau nggak salah, ya, kita akan ulangan harian. Nah, pokok bahasan kita yang pertama adalah kalor. Yang kedua nanti kita bahas perpindahan kalor. Oke, yang pertama apa itu kalor? Nah, di sini saya sudah merangkum dari berbagai macam referensi. Ternyata kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah apabila ketika benda itu bersentuhan. Nah, kemudian satuan kalor adalah joule. Ya, 1 kalori itu adalah 4,2 joule. Sedangkan 1 joule ada 0,24 kalori. Nah, kalor sendiri nanti akan kita bahas kalor dan perubahan suhu benda. Yang kedua, kalor dan perubahan wujud benda. Yang ketiga itu ada namanya asas Black. Yang keempat, pengaturan pada suhu tubuh manusia dan hewan. Adapun teknologi yang memanfaatkan konsep kalor, nah kita akan lihat apa saja teknologi yang memanfaatkan konsep kalor. Nah, kalor dan perubahan suhu benda. Nah, jika satu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Perhatikan, jika zat itu menyerap kalor, menyerap panas, ya, maka suhunya pasti akan naik. Jika satu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Nah, dari sini kira-kira mana yang menyerap kalor dari gambar di bawah ini?
yang menyerap kalor itu tentu dari gambar ini ya. Nah, saya kasih label A, B, C. Yang melepas kalor itu pasti dari B ke C. Kenapa melepas kalor? Karena yang menyerap kalor itu pasti B ke C ya. Kalau melepas kalor itu berarti dari A ke B. Melepas kalor berarti suhunya akan turun ya. Dari suhu air biasa ke suhu menjadi es batu. Dari es batu dia menyerap kalor menjadi air putih biasa ya, tidak menjadi es. Ini konsepnya ada di sini ya. Berikutnya nih, Ustaz ada gambar mengenai mana yang lebih sehat, air dingin atau air hangat ya. Ternyata masing-masing itu memiliki kelebihan ya, baik air hangat maupun air dingin. Kita lihat yang hangat. 1, melancarkan pencernaan. 2, membuang toksin, racun ya. 3, menghambat penuaan. 4, meredakan hidung tersumbat. 5, melancarkan peredaran darah. 6, melawan rasa sakit. Sedangkan air dingin, 1 itu menghidrasi tubuh setelah olahraga, mendinginkan tubuh ya. Yang kedua, menurunkan demam. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Yang kelima adalah melawan panas berlebih ya. Nah, untuk kalor dan perubahan suhu benda itu kita bisa menghitungnya dengan rumusan sebagai berikut. Q besar itu melambangkan banyak kalor yang diterima atau dilepas, dalam satuannya joule, simbolnya J besar. M kecil ini adalah massa zat ya. C kecil ini adalah kalor jenis zat. Nah, kalor jenis zat ini biasanya di soal sudah dituliskan. Delta T. Delta T itu adalah kenaikan atau penurunan suhu. T akhir kurangi T awal. Kemudian T0 adalah suhu mula-mula. T biasa adalah suhu akhir zat. C besar itu adalah kapasitas kalor zat. Ya. Maka untuk mencari Q atau banyak kalor yang diterima, maka massa dikali dengan kalor jenis zat dikali dengan perubahan atau kenaikan suhu. Q sama dengan M cat ya. Nah, untuk mencari kapasitas kalor atau simbolnya C ini, maka kita harus tahu dulu massanya berapa dan kalor jenisnya kalor jenis apa ya, karena setiap kalor jenis itu berbeda-beda. Seperti kita lihat di tabel berikut ya. Mulai dari emas sampai dengan air itu berbeda kalor jenisnya. Kita lanjut. Kalor dan perubahan wujud benda. Nah, kita ketemu lagi. Di sini ada gas, ada zat cair, dan ada zat padat. Kalau kita lihat panah merah ini dia berarti dia memerlukan kalor, perlu panas. Tapi kalau yang putih ini dia mengeluarkan atau melepaskan panas. Dari benda padat menjadi benda cair atau zat cair disebut dengan menyublim ya. Karena ruangannya panas, maka dia lebih cepat menghilang atau menyublim. Kemudian dari benda cair, zat cair menjadi gas. Itu disebut dengan proses penguapan ya. Sebaliknya, dari gas menuju zat cair itu dia melepaskan kalor, disebut dengan mengembun. Terjadinya di pagi hari atau suhu yang dingin. Kemudian dari cair ke padat. Nah, cair ke padat itu dia membeku ya. Nah, cair ke padat itu dia membeku. Dengan demikian dia memerlukan atau melepaskan panas atau melepaskan kalor ya. Kalau dia dari padat ke cair atau es batu tadi itu ya, disebut dengan mencair, itu dia memerlukan kalor. Nah, seperti gambar di samping ini. Ini gambar proses penguapan, gambar proses menyublim, kemudian gambar proses apa ini? Mencair, kemudian mengembun, dan butiran embunnya.
Baik, saya lanjutkan. Tadi ada color dan perubahan wujud benda. Kemudian kita lihat ada asas black, ya. Di sini asas black ini menerangkan bahwa color yang diterima oleh satu zat sama dengan color yang dilepas. Q lepas sama dengan Q terima, ya. Kemudian ada pengaturan pada suhu tubuh manusia. Nah, ini kalau kita lihat di layar, pembentukan panas tubuh, habis itu pengeluaran panas tubuh. Pembentukan panas tubuh itu biasanya saat suhu di luar dingin, ya. Sedangkan pengeluaran panas itu saat suhu badan kita semakin hangat, ya, setelah berolahraga biasanya. Nah, ini adapun teknologi yang memanfaatkan konsep panas atau kalor. Contohnya ada teknologi pendingin ruangan, kemudian ada teknik penyimpanan makanan pada zaman dahulu, ya, pot in pot. Jadi dalam pot ada potnya. Oke, nanti soalnya akan kita bahas. Nah, silakan catat dulu soal ini. Nanti kita akan lihat hasilnya, ya. Kita akan bahas pada saat sekolah. Demikian untuk GC kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.